Selamat siang Bapak dan Ibu Guru, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Teti Alfian Waruwu, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SD Negeri 070976 Gunung Sitoli. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan aksi nyata modul 2.3 tentang supervisi akademik. Di sini saya sedang bersama dengan Ibu Saryana Harefa, guru kelas 1, dan saya akan melaksanakan supervisi nanti di kelas Ibu ini. Nah, namun sebelumnya perlu saya jelaskan bahwa langkah-langkah supervisi itu terbagi atas 3. Yang pertama yaitu tahap pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Kali ini kami akan memulai dengan pra-observasi. Nah, tanpa menunggu waktu lama, kami akan segera memulai percakapan ini. Selamat siang Ibu Sari. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Luar biasa Bu, sehat. Baguslah. Bu Sari sudah selesai mengajar ya? Sudah Bu. Maaf ya Ibu, barangkali tadi saya meminta Ibu Sari sebentar, meminta waktunya Ibu Sari untuk berbincang-bincang sebentar dengan Ibu. Jadi seperti yang sudah saya jadwalkan sebelumnya bahwa nanti saya akan melakukan supervisi di kelas Ibu Sari. Jadi pada saat supervisi itu nanti saya akan membersamai Ibu saat Ibu mengajar di dalam kelas. Boleh kan Ibu? Boleh Bu. Nah, jadi sebelum diadakan supervisi, maka nanti akan ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Ibu Sari. Nah, begini Bu Sari, terkait dengan apa yang akan Ibu Sari lakukan besok di kelas ini, maka saya juga perlu menyampaikan bahwa supervisi ini tujuannya bukan untuk menilai bagaimana kemampuan Ibu Sari, bagaimana hebatnya Ibu Sari di dalam mengajar, tetapi ini lebih ke bentuk pemberdayaan untuk peningkatan kompetensi dan pengembangan diri kita sebagai guru, sehingga kita akan lebih baik lagi di dalam mengajar. Kemudian Ibu Sari juga bisa tahu apa-apa saja yang perlu kita lakukan di dalam kelas. Nah, jadi Bu ya, saya ingin tahu kira-kira apa tujuan pembelajaran Ibu Sari yang akan Ibu Sari ajarkan besok. Ya. Untuk besok Bu, kami akan masuk pada tema 7. Nah, tema 7 itu tentang benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Kemudian pada subtema 1, materinya adalah tentang benda hidup dan benda tak hidup di sekitarku. Jadi materi kami besok itu adalah tentang benda hidup dan benda tak hidup di sekitarku. Kemudian pada pembelajaran 1, ada 3 muatan pelajaran yang akan dipelajari oleh anak-anak. Yang pertama yaitu muatan SBDP, yang kedua muatan bahasa Indonesia, dan ketiga muatan PPKN. Nah, untuk muatan pelajaran SBDP ada 2 tujuan pembelajaran yang harus dikuasai oleh anak-anak. Yang pertama yaitu siswa mampu membedakan panjang dan pendek bunyi dengan benar. Yang kedua, siswa mampu mempraktekkan panjang dan pendek bunyi dalam sebuah lagu dengan benar. Kemudian untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia ada 3 tujuan pembelajaran yang harus dikuasai oleh siswa. Yang pertama yaitu 1, siswa mampu memahami kosakata yang berkaitan dengan benda hidup dan benda tak hidup di sekitar kita. Yang kedua, siswa mampu mengelompokkan benda hidup dan benda tak hidup yang ada di sekitar kita. Dan yang ketiga, siswa mampu
menuliskan kosakata yang berkaitan dengan benda hidup dan benda tak hidup di sekitar kita. Kemudian untuk muatan pelajaran PPKN, ada 3 tujuan pembelajaran yang harus dikuasai oleh anak-anak kita. Yang pertama yaitu, maaf Bu, ada 4 ya, ada 4 tujuan pembelajaran yang harus dikuasai oleh anak-anak kita, yaitu 1, siswa mampu memahami simbol sila keempat Pancasila. Yang kedua, siswa mampu memahami bunyi sila keempat Pancasila. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan simbol sila keempat Pancasila. Dan yang keempat yaitu siswa mampu mendeklamasikan bunyi sila keempat Pancasila. Jadi pada muatan pelajaran PPKN ini yang dipelajari anak-anak itu khusus sila keempat Pancasila, karena sila 1, 2, dan 3 itu sudah kami pelajari pada tema sebelumnya. Itu Bu, beberapa tujuan yang akan saya ajarkan atau harus dicapai oleh anak-anak pada pembelajaran besok hari. Oke, berarti ada 3 muatan pelajaran Ibu ya. Ada SBDP, Bahasa Indonesia, dan PPKN. Ya. Dan masing-masing muatan pelajaran itu ada tujuan masing-masing Ya. tadi ya Ibu ya. Ya. Nah, dari tujuan pembelajaran yang sudah Ibu Sari sampaikan, kira-kira bagian mana yang lebih Ibu kembangkan untuk pembelajaran besok? Nah, untuk besok Bu, saya fokus pada 2 muatan pelajaran saja, yaitu muatan SBDP dan muatan Bahasa Indonesia. Tidak ikut muatan pelajaran PPKN karena keterbatasan waktu. Jadi untuk muatan PPKN akan saya lanjutkan pada hari berikutnya. Itu Bu. Berarti khusus untuk muatan SBDP dan Bahasa Indonesia. Di mana tujuan dari SBDP tadi ada membedakan panjang pendek bunyi. Ya, kemudian mempraktekkan. Mempraktekkan. Berarti anak-anak besok mampu mempraktekkan itu ya Ibu Ya, ya? ya. Itu maksud Ibu ya. Ya. Demikian juga dengan Bahasa Indonesia tadi. Ya. Ada tujuannya bahwa siswa mampu menulis kosakata Ya, yang mampu. berkaitan. Yang berkaitan dengan benda hidup dan benda tak hidup yang ada di sekitar kita. Berarti harapan Ibu besok anak-anak mampu ya melakukan itu ya. Ya, Bu. Mampu mencapai tujuan pembelajaran itu. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran supaya siswa di kelas Ibu mampu melaksanakan tersebut, artinya tujuan pembelajaran Ibu bisa tercapai. Kira-kira adakah strategi yang sudah Ibu persiapkan untuk pembelajaran besok? Iya. Sebelum saya menyampaikan atau melaksanakan pembelajaran besok hari, Bu, tentu saya harus memiliki persiapan-persiapan ya. Terlebih dahulu saya harus mempersiapkan diri saya sendiri sebagai seorang guru. Kemudian saya juga harus mempersiapkan atau membuat perangkat pembelajaran. Misalnya rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Itu kan karena di dalam RPP itu tertuang semua apa saja kegiatan-kegiatan yang akan saya lakukan pada saat pembelajaran berlangsung. Kemudian saya menyiapkan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Jadi di dalam LKPD itu nanti tertuang apa saja latihan atau tugas-tugas yang akan dikerjakan oleh siswa setelah pembelajaran. Kemudian saya juga merancang apa metode, strategi atau pendekatan yang cocok yang bisa saya gunakan untuk melaksanakan pembelajaran atau untuk mengajari siswa saya itu dengan materi benda hidup dan benda tak hidup. Kemudian saya juga menentukan dan mulai merancang apa media-media yang bisa saya gunakan sehingga anak didik saya itu bisa lebih mudah memahami materi yang saya sampaikan, dan saya juga sebagai guru bisa lebih mudah juga menyampaikan materi kepada mereka, dan siswa-siswa itu bisa tertarik ya, bisa tertarik dengan materi yang saya ajarkan sehingga tujuan yang telah saya tetapkan tadi bisa tercapai dengan baik. Selain itu, saya juga merancang penilaian.
Ya, penilaian ini sangat penting dalam sebuah proses pembelajaran, karena dengan kita melakukan penilaian maka kita bisa mengukur sampai di mana siswa-siswa kita itu sudah mampu mencapai tujuan yang telah kita tetapkan. Kemudian saya juga mempersiapkan beberapa daftar pertanyaan untuk saya jadikan sebagai bahan refleksi, ya. Refleksi ini berguna untuk saya sendiri. Dengan saya memberikan nanti beberapa pertanyaan kepada siswa, saya bisa mengetahui apa saja juga kelemahan, kekurangan saya selama melaksanakan pembelajaran, sehingga saya bisa melakukan perbaikan-perbaikan ke depan. Jadi kira-kira itulah Bu beberapa strategi atau langkah-langkah yang saya lakukan sebelum saya melaksanakan pembelajaran besok. Wah, luar biasa sekali Bu Sari ya, benar-benar persiapannya sudah matang ini Bu ya. Ada beberapa langkah-langkah tadi, dan seingat saya tadi Ibu Sari menyebutkan bahwa akan menyediakan media pembelajaran. Kira-kira media pembelajaran yang sudah Ibu rancang itu apa Bu? Nah, saya mencoba memakai media PowerPoint Bu. Kebetulan kan di sekolah kita juga ya tersedia alat LCD proyektor, tersedia juga loudspeaker untuk memungkinkan kita bisa menampilkan materi kita itu dengan menggunakan media slide PowerPoint. Nah, saya mencoba mencari gambar-gambar yang menarik yang berkaitan dengan benda-benda tak hidup dan benda hidup, ya. Kemudian saya memutar lagu dalam bentuk video ya Bu ya, karena di muatan pelajaran SBDP itu ada lagu, karena ini tentang bunyi berarti otomatis berhubungan dengan lagu. Jadi besok saya memutar lagu dan saya tampilkan lewat slide PowerPoint. Jadi saya berharap siswa-siswa ya bisa tertarik, mereka lebih aktif untuk terlibat dalam proses pembelajaran. Iya Bu, benar Bu ya, saya setuju dengan itu. Apalagi anak-anak Ibu kan masih kelas 1. Nah, biasanya anak kelas 1 ini lebih suka dengan itu visual ya Ibu ya, gambar-gambar yang menarik, hal-hal yang bisa dilihat ya, bisa dilihat dan didengar dengan melalui ada tadi pakai speaker ya Ibu suaranya ya. Nah, berikutnya Ibu, biasanya kita ini dalam melaksanakan suatu kegiatan itu tidak selamanya mulus ya. Nah, kadang-kadang kita akan mengalami beberapa kendala atau hambatan di dalam melaksanakan itu. Nah, jadi mungkin dari strategi yang Ibu terapkan ini, barangkali Bu Sari menemukan kendala ya, mungkin dari siswa atau dari alat-alat yang tersedia ini misalnya. Kira-kira apa kendala? Sesuai dengan pengalaman-pengalaman saya juga ya Bu ya, tidak selamanya seperti yang Ibu katakan tadi, proses pembelajaran yang kita laksanakan itu berjalan dengan baik, tidak, karena pasti ada kendala. Nah, beberapa kendala yang saya temukan, ada kendala yang berasal dari siswa. Nah, apa contoh kendala-kendala itu? Kadang-kadang selama pelaksanaan pembelajaran itu siswa kurang konsentrasi, ya, mereka kurang konsentrasi. Di saat-saat kita nanti sedang mengajar, ada saja di antara mereka yang mengganggu kawan, ada yang tiba-tiba datang ke tempat kawannya, entah apa yang membuat dia tertarik sama kawannya, ya dia datang ke sana, dia ambil dulu sesuatu atau benda sama kawannya itu. Kemudian kadang ada yang ngantuk, ada juga yang merasa bosan. Nah, itulah beberapa kendala. Kemudian ada juga siswa yang memiliki daya tangkap yang rendah. Ya, itu bisa membuat kita terkendala dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kenapa? Karena dia lambat menangkap apa yang kita sampaikan. Nah, jadi itulah beberapa kendala kalau dari siswa. Kalau dari alat-alat yang digunakan selama proses pembelajaran, saya rasa tidak ada kendala sih Bu, karena untuk sampai saat ini dulu di sekolah kita ya sudah tersedia sarana dan prasarana yang cukup memadai. Tetapi karena alat itu menggunakan listrik, nah yang menjadi kendala nanti
bila lampu padam, ya otomatis seperti slide PowerPoint kita itu tidak bisa kita ditampilkan, tidak bisa kita manfaatkan. Apalagi kalau ada lagu-lagu, kita kan memakai speaker, otomatis tidak bisa kita putarlah lagu-lagu tersebut di saat lampu padam. Dan kita berharap pada saat pembelajaran besok lampu tidak padam. Oke, baik Ibu. Jadi kendala tadi kalau dari alat-alat tidak ada ya Ibu ya, kecuali pemadaman lampu ya, itu yang bisa menghambat. Tetapi tadi dari siswa kendalanya barangkali ada ya, mulai dari siswa yang kurang konsentrasi, yang kadang ke meja temannya, ada yang mengantuk, dan bahkan ada yang daya tangkapnya rendah. Nah, mungkin sulit memahami apa yang kita sampaikan. Lalu dari kendala tersebut, kira-kira bagaimana cara Bu Sari untuk mengatasi hal tersebut? Iya, sejauh yang sudah saya pikir-pikirkan ya Bu ya, untuk menangani kendala ini, karena menurut saya ini kendala jangan kita biarkan begitu saja, harus kita cari solusinya, karena ini bisa berpengaruh terhadap ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah kita tetapkan. Nah di sini Bu, saya mencoba memberikan satu solusi. Misalnya dalam pembelajaran itu saya tidak hanya menggunakan satu jenis metode saja. Misalnya kan selama ini guru sering menggunakan metode ceramah. Nah, jadi kadang metode itu membuat siswa menjadi pasif, menjadi pasif, tidak ada kegiatan mereka selama kegiatan pembelajaran. Kenapa? Karena mereka hanya mendengar guru mereka yang sedang ceramah atau menjelaskan pelajaran di depan kelas. Tetapi di sini saya mencoba memakai berbagai metode. Misalnya saya tetap menggunakan metode ceramah, tetapi saya juga menggunakan metode tanya jawab, metode diskusi, di mana di dalam metode tanya jawab ini selama pembelajaran itu saya selalu melempar pertanyaan, selalu meminta pendapat, selalu meminta tanggapan siswa, sehingga siswa itu boleh beralih konsentrasinya. Mereka itu dilibatkan langsung di dalam pembelajaran. Otomatis ketika kita menanyakan mereka, ya mereka pasti bereaksi, mereka berpikir, mereka mengusahakan apa ya jawaban kami. Jadi konsentrasi mereka itu bisa terarah kepada kita. Kemudian metode diskusi. Ya, seperti kita tahu kan diskusi itu mereka berkolaborasi dengan teman-teman mereka berinteraksi. Jadi saya mengharapkan ketika saya buat metode diskusi itu, anak-anak itu bisa terlibat aktif di dalam mengerjakan tugas yang saya berikan kepada mereka dalam bentuk kelompok. Mereka boleh mengerjakannya secara berkelompok, mereka bisa berinteraksi dengan teman-teman mereka, sehingga mereka lebih berkonsentrasi dan aktif. Mereka aktif karena dalam kelompok itu juga saya memberikan tugas dan mereka mengerjakan bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kemudian bagi siswa yang memiliki daya tangkap yang kurang, makanya saya menggunakan media slide PowerPoint. Jadi apa-apa benda yang saya ajarkan itu saya tampilkan gambarnya di slide PowerPoint. Jadi anak itu bisa melihat secara langsung, Jadi dengan dia lihat secara langsung, maka otomatis kita harapkan dia itu bisa langsung menyimpan, lebih mudah dia mengingat. Kemudian apalagi jika dibarengi dengan musik ya. Misalnya saya meminta mereka menyanyikan lagu. Jadi saya putar contoh lagunya, kemudian saya minta mereka menyanyikan secara langsung. Jadi saya harapkan daya ingat mereka itu jauh lebih baik lagi, dan itu memudahkan mereka untuk menangkap pelajaran yang saya berikan. Itu. Oh baik, menarik sekali perbincangan kita hari ini ya Ibu Sari. Ternyata walaupun ada kendala, tetapi Ibu Sari sudah mampu mengantisipasi dengan melaksanakan berbagai metode ya, bukan hanya satu metode tadi. Ya, ada dengan
metode diskusi kelompok, ada metode tanya jawab, sehingga membuat siswa di kelas ibu tidak pasif ya, tapi mereka aktif. Kemudian dengan bekerja kelompok juga mereka dilatih untuk mampu bekerja sama, berkolaborasi dengan teman-teman mereka ya. Nah, jadi Bu Sari, saya kira kalau demikian bahwa tidak ada kendala yang berarti untuk proses belajar mengajar besok ya Ibu ya. Nah, menarik sekali perbincangan kita hari ini ya Ibu Sari ya. Jadi dari beberapa kendala tadi yang kemungkinan akan kita hadapi, ternyata Ibu Sari sudah punya beberapa cara untuk mengatasinya ya. Nah, jadi sebelum mengakhiri perbincangan kita ini, barangkali ada yang ingin Ibu sampaikan mengenai pertemuan kita tentang praobservasi hari ini. Ya. Menurut saya Bu, kegiatan praobservasi ini sangat bagus dan sangat penting. Mengapa? Karena sebelum mengajar itu ya memang sangat penting bagi seorang guru itu untuk mempersiapkan diri, melakukan perencanaan dan mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan pembelajaran, sehingga apabila terjadi kendala-kendala pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung, maka itu bisa segera diantisipasi. Jadi selama ini juga sebelum saya mengajar itu tidak ada dilakukan praobservasi seperti ini, sehingga kadang saya mengalami kendala di dalam kelas. Dan menurut saya ini kegiatan hari ini sangat bagus sekali, karena ini terus mendorong saya untuk mempersiapkan diri lebih dan lebih lagi, sehingga apa yang kita harapkan dari siswa kita itu atau tujuan pembelajaran itu bisa dicapai. Jadi setelah ini nanti Ibu akan melaksanakan observasi di kelas saya ya? Iya begitu Bu. Ya. Jadi menurut Ibu Sari kegiatan praobservasi ini sangat baik ya Ibu ya, terutama untuk persiapan kita sebelum mengajar di dalam kelas. Nah, barangkali juga dengan praobservasi ini ya bisa mendorong kita untuk lebih giat lagi mencari berbagai alternatif dalam membuat media pembelajaran di kelas ya Ibu ya. Nah, dan kemudian saya juga pernah mengalami hal tersebut Ibu. Ya barangkali selain dengan untuk persiapan bagi kita, malah sebelumnya kalau diadakan, kalau biasanya itu pengawas atau kepala sekolah langsung observasi saja di dalam kelas. Jadi kadang kita merasa bagaimana ya, seolah-olah kita itu akan dinilai. Nah, padahal sebenarnya dari perbincangan kita ini, praobservasi itu adalah mengingatkan kita untuk benar-benar mempersiapkan diri, bukan menilai seberapa bagusnya kita di dalam mengajar ya. Nah, jadi Bu, setelah ini nanti ya seperti apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya, mungkin besok saya akan masuk ke kelas Ibu bersama-sama dengan Ibu mengikuti pembelajaran yang Ibu laksanakan. Nah, jadi harapan saya bahwa pembelajaran Ibu Sari besok bisa terlaksana dengan baik, dan apa yang sudah Ibu rencanakan, apa tujuan pembelajaran tadi yang sudah Ibu uraikan beberapa itu bisa tercapai dengan baik. Dan kemudian nanti saya akan terus mengajak Ibu Sari setelah selesai observasi ini. Mudah-mudahan Ibu Sari mau memberi waktu untuk saya, kita akan melakukan perbincangan pasca observasi. Nah, kira-kira waktunya kapan itu, atau bisa kita tentukan lain waktu ya Ibu ya? Bisa. Setelah Ibu masuk di kelas saya besok, setelah observasi mungkin kita bisa menentukan waktu untuk melakukan pasca observasi. Baik Ibu Sari, terima kasih untuk waktunya hari ini. Maka sampai di sinilah pertemuan kita untuk kegiatan praobservasi. Terima kasih untuk waktunya dan selamat siang.